Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh sekalian, barakallahu fikum. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu akidah wa akhlak. Kita memasuki halaman 29, ya, bagian D, salat Idul Fitri pada hari Jumat. Apabila sholat Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat, maka orang yang sudah mengerjakan sholat Id diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Ini apabila hari raya Idul Fitri itu jatuh pada hari Jumat atau dilaksanakan pada hari Jumat. Ketika seseorang sudah melaksanakan sholat Idul Fitri, boleh dia untuk tidak mengerjakan sholat Jumat. Kenapa? Karena hari Idul Fitri dan hari Jumat ini adalah dua hari raya. Sama-sama hari raya. Idul Fitri adalah hari raya umat Islam. Hari Jumat juga merupakan hari raya umat Islam. Nah, apabila ketemu dua hari raya ini dan seseorang ketika ia melakukan Idul Fitri, maka gugurlah hari raya yang kedua, yaitu hari Jumat atau sholat Jumat. Tapi tidak berarti dia tidak sholat sama sekali. Dia tetap melakukan sholat zuhur 4 rakaat. Ya, di mana? Di rumah. Ia melakukan sholat zuhur di rumah. Ya, kalau dia mau melakukannya di masjid, silakan, boleh-boleh saja. Ya, inilah yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga pernah dilakukan oleh para salafus soleh dari kalangan para sahabat dan para tabi'in. Dalam sebuah hadis menyebutkan, "Shallan nabiyyu al-'ida thumma rakhasa fil jum'ati faqala man syaa'a an yusalli falyusalli." Sesungguhnya Nabi SAW melakukan sholat Id, kemudian memberikan keringanan untuk hari Jumat, untuk Jumatan. Rasulullah berkata, barang siapa yang ingin melakukan sholat Jumat, silakan. Dan barang siapa yang tidak ingin melakukannya juga, maka silakan. Jadi boleh dia mengambil dua pilihan. Dia boleh melakukan sholat Jumat dan boleh juga dia tidak melakukannya. Ya, ini apabila sholat Id itu jatuh pada hari Jumat. Dan ini telah kita alami beberapa waktu yang lalu. Ya, atau tahun-tahun sebelum juga pernah kita alami. Baik itu sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. Ketika terjadi pada hari Jumat, maka silakan dia boleh memilih. Kalau dia ingin melakukan sholat Jumat, silakan. Kalau dia tidak melakukan sholat Jumat, juga silakan. Tapi ingat, bagi orang yang tidak melakukan sholat Jumat itu, dia harus menggantikan dengan sholat zuhur. Sekali lagi, orang yang tidak melakukan sholat Jumat itu, dia tetap melakukan sholat zuhur 4 rakaat. Silakan, dia boleh melakukannya di rumah, boleh juga dia melakukannya di masjid. Meskipun demikian, orang yang ditunjuk sebagai imam rawatib di masjid hendaknya tetap melakukan sholat Jumat di masjid. Ya, jadi ada orang yang imam tetap di masjid dan para DKM, para pengurus masjid, mereka tetap melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena ada kemungkinan banyak kaum muslimin yang tetap melakukan sholat Jumat.
ada kemungkinan kaum muslimin tetap melakukan sholat Jumat dan petugas khotib tetap melakukan khutbahnya. Yep. Jadi seperti itu anak-anak sekalian. Jadi kalau seandainya anak-anakku sekalian dipercayakan jadi ketua DKM atau pengurus masjid, nah apabila Idul Fitri atau Idul Adha bertepatan hari Jumat, maka kita sebagai pengurus masjid tetap mengadakan sholat Jumat. Ya, karena banyak kaum muslimin yang lebih memilih untuk tetap melakukan sholat Jumat. Adapun yang tidak sholat Jumat itu hanya sedikit saja. Nah, kemudian ringkasnya sekarang aku paham. Ya, halaman 30 ya. Sekarang aku telah paham. Sholat Idul Fitri itu merupakan hari raya bagi kaum muslimin. Hari raya kaum muslimin itu ada 3. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari raya hari Jumat. Ya, hari Jumat juga hari raya bagi kaum muslimin. Yang kedua, di antara adab sebelum melaksanakan Idul Fitri ialah mandi terlebih dahulu. Ya, harus mandi. Kemudian berpakaian yang rapi. Pakaian yang rapi, yang bersih, tubuh juga harus bersih. Kemudian dia harus menggunakan minyak wangi. Ya, dia harus berpenampilan yang paling bagus pada hari itu. Berpenampilan yang paling rapi dari hari-hari yang sebelumnya. Karena hari Idul Fitri itu adalah hari yang paling istimewa, hari yang paling mulia, maka seorang mukmin juga harus berpenampilan yang paling mewah juga. Dia harus memilih pakaian yang paling bagus, pakaian yang paling indah. Ya. Kemudian ia berjalan menuju ke lapangan sambil bertakbir. Jangan ngobrol kalau kita pergi ke masjid. Ya, ada Umi, ada Abi di sampingnya, ada abang, ada dedek di samping, diajak ngobrol, jangan. Jalan masing-masing kemudian melafazkan takbir. Ya, takbir yang agak keras didengarkan oleh orang sekitar kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Menuju ke lapangan. Setelah sampai di lapangan, duduk. Tetap kita mengumandangkan takbir. Sampai imam itu naik di mimbar. Sampai ditegakkan sholat. Ya, sampai ditegakkan sholat baru kita berhenti takbir. Nah, selesai sholat, kemudian khutbah, imam baca doa, pulang ke rumah. Usahakan kalau memungkinkan, kalau bisa, kalau mudah, usahakan kita ambil jalan yang lain berbeda dengan jalan ketika kita pergi ke lapangan tadi. Ya, misalnya kita pergi ke lapangan, kita berjalan lewat gang blok A. Nanti sepulang dari lapangan atau sepulang dari masjid, kita pulangnya itu harus melalui blok B. Ya, tidak melalui jalan yang kita lewatin tadi waktu kita pergi sholat Id. Ya, kalau bisa, ini tujuannya untuk menampakkan syiar Islam. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau jalannya terlalu jauh, capek misalnya, maka tidak apa-apa. Tapi kalau mau melakukannya itu boleh dan itu sangat bagus untuk mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat Idul Fitri itu dikerjakan 2 rakaat. Rakaat pertama 7 kali takbiran. Rakaat yang kedua adalah 5 kali takbiran. Kemudian yang keempat, khutbah Idul Fitri dilakukan setelah sholat. Ya, berbeda dengan sholat Jumat. Ya, kalau sholat Jumat itu kan dilakukan sebelum sholat. Kemudian yang kelima, jika Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat, maka boleh dia tidak mengerjakan sholat Jumat. Tetapi dia tetap mengerjakan sholat duhur. Dia tetap mengerjakan sholat duhur. Nah, inilah berkaitan dengan bab ini anak-anak sekalian, yaitu bab sholat Idul Fitri. Kita telah tuntas pembahasan kita tentang sholat Idul Fitri. Ya, di situ ada beberapa poin.
ya adab sholat Idul Fitri, cara pelaksanaan sholat Idul Fitri, ya, kemudian lafaz takbir, kemudian sholat Idul Fitri pada hari Jumat. Ya, semoga anak-anakku sekalian dapat memahaminya. Wallahu taala alam, barakallahu fik. Ya, aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.